Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kaligrafi semua dimanapun berada? Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Mungkin setelah sekian lama tidak bertemu, khususnya dalam episode mustalah khat ya. Maka insyaallah sekarang kita akan teruskan tentang kajian mengenai istilah-istilah dalam kaligrafi. Sekarang kita masuk ke mustalah khat edisi kedua ya. Teman-teman, di sini kita masih pada huruf ta. Maka insya Allah ada sekitar 5-6 istilah yang akan kita bahas setelah ini. Ya, langsung saja untuk istilah pertama. Di sini ada istilah at-tadhib. Atau biasanya orang menyebut tadhib gitu ya, kalau dalam istilah atau penyebutan lain mungkin. Jadi at-tadhib ini kalau misalnya kita baca yakni katsirah minal masahif al-mudzahabah al-mahfudhah fil matahif wal makatib wal maktabat. Jadi intinya at-tadhib itu istilah yang muncul dari awalnya banyaknya Al-Qur'an yang diberikan emas. Mungkin semacam emasnya itu bentukannya yang dicairkan begitu. Kemudian dioleskan atau didekorasikan ke dalam beberapa sisi dalam lembaran yang ada di mushaf. Nah, kemudian mushaf-mushaf ini diawetkan di museum ya atau perpustakaan. Dan kalau di sini muzahib yang terkenal mungkin salah satunya kalau disebutkan di sini adalah Ibrahim As-Shaghir misalnya, atau Abu Musa bin Ammar. Istilah kedua kita sering banget ini, mungkin teman-teman kaligrafer atau lainnya pernah atau sering mendengar, yaitu at-tarwis. Kita nyebutnya tarwis, ya, tarwis ini tarwis gitu kan. Nah, sebenarnya apa ya tarwis itu? Kalau di sini badul harfi binuqtatin bi ardil qalami wa hiya harful alif wal ba wal jim wad dal. Ya. Jadi singkatnya tarwis yang sering kita dengar atau sering kita sebut ya, itu supaya kita tahu bahwa tarwis itu artinya kalau kita melihat khat khususnya nih ya, khususnya khat nasakh, khat sulus, itu huruf-huruf ini terjadinya di beberapa huruf gitu. Jadi huruf-huruf yang ketika kita memulai nulis, nah itu dimulainya dengan titik selebar satu mata pena. Nah, jadi kalau misalnya tadi disebutkan misalnya ada huruf apa tadi? Alif ya. Nah, huruf alif itu ada di sulus itu, pertama kali nulis itu dia alif begitu terus turun ke bawah gitu. Nah, jadi awalan atau permulaan ketika kita nulis di awal dengan titik satu mata pena ya, atau dengan ukuran tertentu itu disebut dengan tarwis gitu. Dan biasanya tarwis ini terjadi di huruf-huruf seperti nasakh atau sulus seperti itu. Nah, kemudian uniknya itu kalau dalam versi orang-orang Turki, nah itu mereka menyebutnya dengan istilah zalaf. Zalaf. Istilah ketiga di sini kita menemukan istilah at-taswid, atau kalau bahasa lainnya mungkin sawada yusawidu. Makanya kan kita sering nemu tuh sawadahu gitu ya. Nah, ini sebenarnya istilah khusus juga yang perlu kita pahami. Kalau di sini artinya tamarin khatiyah yumarisuhal khattat ala waraqatin wahidah tuktabu bi khututin mukhtalifah wa yutlaqu ala taswid biturkiyah yakni qarah lamah. Nah, ini ada yang unik ya, nanti kita bisa bahas. Tapi sebelum itu penjelasannya ya kira-kira, jadi taswid itu sebetulnya latihan. Jadi kalau kita pernah lihat misalnya tulisan satu halaman gitu atau satu lembar itu penuh dengan huruf-huruf yang ditulis berulang-ulang atau beberapa khat yang ditulis secara bersamaan di dalam satu lembar itu. Nah, itu disebut dengan taswid tadi. Nah, makanya tapi kalau dalam gambarannya itu makanya kita sering dengar istilah karah lama. Nah, karah lama itu sebenarnya taswid ya, sama saja, atau yang kita sebut dengan sawadahu itu. Nah, karah lama itu istilah Turki memang, dan makanya ini sangat kental di Turki, dan artinya karah lama itu kalau dalam visualnya atau dalam gambarnya dia akan menunjukkan satu kertas, satu halaman yang dipenuhi oleh huruf-huruf yang ditulis oleh khattat, dan itu sebetulnya konteksnya dalam latihan sebetulnya. Kemudian istilah yang selanjutnya mungkin keempat ya,
itu ada istilah at-taqlid. Nah, ini kalau teman-teman kaligrafer yang pernah lihat dalam dokumen atau gambar-gambar tertentu yang tersebar, di situ ada tulisan qalladahu. Nah, qalladahu siapa begitu ya. Nah, itu artinya muhakat. Ya, kalau di sini kita sebutkan al-muhakat hiya i'adah kitabati khututis syuyukh yaqumu biha talamid li itsbati maharatihim. Nah, itu sekilas. Tapi pada intinya qalladahu atau taklid tadi itu adalah peniruan atau pengulangan. Ya, maka muhakat itu artinya pengulangan. Nah, pengulangan apa? Nah, yang mengulang itu adalah murid-muridnya, murid-murid dari seorang syekh atau dari seorang guru. Nah, jadi tulisan guru itu diulangi atau ditiru untuk apa? Nah, untuk menetapkan atau mengakui isbat maharoh, penetapan atau ya penguatan dari potensi si murid itu atau tulisan kekuatannya dia sudah sampai mana atau keahliannya lah begitu ya. Nah, tapi memang di sini ada syarat la yajuzu asyaf. Jadi tidak boleh ditranskripsikan atau diubah. Jadi kalau misalnya tulisan syekhnya itu tulisannya itu ya itu. Kalau tarkibnya begitu ya begitu. Nah, itulah yang disebut dengan qalladahu atau taklid itu. Nah, salah satu adabnya di akhir nanti harus si murid itu meniru tanda tangannya syekhnya itu, artinya memang itu tulisan syekhnya, lalu kemudian boleh dicantumin setelahnya ada tanda tangannya atau tauqinya si murid itu. Nah, jadi ada kesan bahwa meskipun taklid, meskipun meniru, ya tetap originalitasnya tulisan syekhnya itu, tauqinya syekh itu tetap dicantumkan di situ. Meskipun nanti boleh juga muridnya mencantumkan tauqinya juga. Yang terakhir di sini ada istilah tashkilul ahruf. Nah, tashkil, mungkin kalau kita memudahkan mungkin tashkil gitu ya. Nah, apa itu tashkil? Ya, di sini tashkil ahruf itu sebetulnya bukan kayak kita misalnya ada huruf gundul, kemudian kita tashkil atau kita harokati dengan fathah, kasroh, dhammah. Nah, bukan itu yang dimaksud. Kalau konteksnya dalam tashkil ahruf dalam kaligrafi itu, di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah tashkilat zakhrofiyah. Ya, biasanya ini ada di sulus atau nasakh misalnya atau khat ijazah. Nah, biasanya juga ini terjadi di beberapa huruf saja ya. Misalnya mim, kemudian jim, kemudian shad, ain, kemudian sin dan lain sebagainya. Atau ha misalnya. Nah, makanya kalau kita lihat huruf misalnya ada huruf ain kecil di bawah huruf ain besar atau shad kecil di bawah shad besar. Jadi huruf-huruf sulus kan besar tuh. Nanti di bawahnya ada huruf-huruf kecil yang menandakan huruf i di atasnya. Nah, itu namanya tashkilul ahruf. Nah, ini biasanya ada ada alat tertentu atau penanya. Jadi kalau kita tahu kan penanya jelas beda ya antara yang besar dan yang kecil. Nah, jadi memang biasanya kaligrafer itu menyediakan pena-pena khusus yang mungkin lebih kecil. Nah, kemudian dipakai untuk menulis huruf-huruf kecil ini yang disebut dengan tadi hiasan tadi itu. Nah, biasanya pena-pena ini orang-orang menyebutnya sebagai pena harokat ya atau pena tashkil seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti mendengar tashkil dalam khat itu apa, nah kemungkinan artinya itu adalah tashkilul ahruf yang sebagaimana dijelaskan barusan tadi. Demikian teman-teman semuanya, sobat kaligrafi dimanapun berada, mungkin di episode kedua ini segitu dulu, jadi cukup untuk 5 istilah dulu. Kedepannya di yang ketiga dan episode selanjutnya akan kita bahas lagi istilah-istilah menarik lainnya yang memang masyhur dan tersebar di mana-mana sehingga sering kita dengar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.